Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang dan Maha segala-galanya. Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di ruang virtual Zoom APBBI. Ini adalah setelah absen sekitar 2-3 bulan ya, APBBI kembali lagi di awal tahun ini. Mudah-mudahan akan terus berlanjut ya tanpa ada kendala. Kemarin kita cukup istirahat sebentar. Kali ini kita menyapa sahabat-sahabat batik semuanya. Rasanya sudah kangen ya. Kita Nggih, biasanya setiap 2 minggu sekali bertemu di ruang Zoom ya. Untuk kali ini di episode ke-27 kita akan coba menampilkan dari pesisir utara ya, daerah Krapyak ya. Daerah Krapyak itu daerah yang sebetulnya daerah yang selalu banjir. Mungkin nanti Mas Abdullah bisa menceritakan ya. Daerah yang selalu banjir, kena rob, kena hujan, sebentar juga banjir, ya, tapi sudah ada penanganan yang cukup signifikan katanya untuk kali ini. Dan tema kali ini juga cukup unik ya, karena ada saudara kita motif yang bersaudara ya antara Jogja dengan Pekalongan ya. Motifnya mirip, sama, menurut sejarah juga aslinya juga terinspirasi juga sama dari daerah di negeri seberang, tetapi dengan menggunakan alat yang cukup berbeda dan sangat berbeda. Nanti akan diceritakan langsung oleh narasumber kita ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan, sahabat batik, pecinta batik, pemerhati batik yang selalu setia dalam untuk mengikuti Zoom APBBI dan selalu setia dalam membantu para perajin APBBI dengan membeli batik-batik yang selalu kita tawarkan selama 3 tahun terakhir ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Batik Indonesia, Komunitas Cinta Berkain Indonesia atau KCBI cabang Singapura yang selalu support kita terus-menerus, KCBI cabang Bandung, KCBI cabang Surabaya, KCBI Jakarta, dan KCBI cabang-cabang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Juga kepada asosiasi batik mitra kami yang selalu support selama ini dalam kegiatan APBBI. Tidak lupa juga teman-teman pengurus dan anggota APBBI yang selalu support kegiatan APBBI. Untuk kali ini kita masuk ke episode Batik Story episode ke-27 atau Zoom APBBI di episode ke-93 yang hari ini akan menampilkan mengetengahkan materi tentang batik Jelamprang dari. Baik, sebelum kita mulai kita minta untuk Bapak Komar selaku Ketua APBBI untuk memberikan sepatah dua patah kata salam batik dari APBBI. Monggo Pak Komar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam batik ya, salam canting ya. Terima kasih Mas Agus. Ya, ini cukup lama ya kita sempat tidak beredar, tidak vakum ya dalam beberapa bulan ini. Namun insya Allah walaupun kita tidak muncul dalam Zoom, tapi saya yakin kegiatan dari kawan-kawan pecinta batik, pemerhati batik, maupun kami sendiri para pelaku batik ini sudah mempersiapkan banyak hal untuk menyambut Ramadan dan Lebaran. Jadi kami dari beberapa komunikasi ternyata mereka pada sibuk ya. Jadi mohon maaf. APBBI baru muncul lagi kali ini. Ini pun atas semangat dari Pak Agus tentunya. Terima kasih Pak Agus yang selalu memberikan semangat. Terima kasih pula kepada Yayasan Batik Indonesia, KCBI Singapura, Mitra Seni, Komunitas Batik, Pecinta Batik, kemudian juga para akademisi dan tentunya para pembatik itu sendiri ya. Terima kasih sedang telah mendukung. Hari ini kita akan membahas tentang batik Jelamprang dan narasumber kita Bapak Abdul Wahab. Terima kasih Pak Abdul Wahab yang akan sharing ilmunya. Mudah-mudahan nanti ilmu dari Pak Abdul Wahab ini bisa berbagi dengan yang lain dan bisa
mengenal ya apa kedekatan antara Jelamprang dan Nitik. Maka tidak salah kalau Pak Agus ini sebagai moderatornya Pak Abdul Syukur sebagai salah satu orang yang concern melakukan pengembangan pelestarian tentang batik Nitik. Juga tentunya tadi sudah disampaikan terima kasih kepada ini juga ada KCBI Singapura sudah diwakili nih. Ya, terima kasih Bu Bayan ya dari Singapura. Nanti insya Allah kita sudah mulai aktif lagi nih Bu, minggu depan juga nanti agenda yang lain. Nah, saya ingin menginformasikan bahwa APBBI ini tahun ini insya Allah sudah banyak melahirkan beberapa informasi baru nih yang berkaitan dengan batik. Bahkan yang paling concern kita semua adalah bagaimana pengolahan limbah cair batik. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Agus dan beberapa kawan APBBI. APBBI berhasil mempersingkat proses pengolahan limbah batik yang biasanya itu ada pengolahan dari proses dari mulai fisika, kimia, kemudian ada aerob anaerob, kemudian juga presipitasi dan segala macam itu bisa dipotong ya. Jadi lebih singkat, mudah. Dan nanti insya Allah suatu saat kami akan berbagi bagaimana pengolahan limbah yang baik. Nah, kami sudah melakukan uji coba, hasilnya itu ikan hidup 3 minggu ini tidak puyeng ikannya ya. Jadi singkat dan cepat dan mudah serta murah. Nah, ini yang penting. Karena bagaimanapun juga kita sebagai masyarakat batik tahu, mengerti bagaimana kelangsungan kehidupan lingkungan yang bersih dan segala macam. Namun selama ini untuk pengolahan limbah batik itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Akhirnya para perajin itu walaupun minat untuk pengolahannya tinggi, tapi begitu melihat biaya yang dikeluarkan harus sebesar sekian, akhirnya mundur. Jadi itu ya informasi dari PBI, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kegiatan ini bismillah kita mulai lagi ya Mas Agus ya. Jadi nanti penjualan batik dari perajin juga mudah-mudahan bisa menolong. Walaupun gambaran secara umum nampaknya para perajin batik ini sudah mulai kenceng nih ya, sudah berproduksi, maka kami sendiri juga pengurus itu ingin berkumpul itu agak mundur lagi, batal lagi, mundur lagi ya. Karena memang sudah mulai sibuk nampaknya. Dan ini kebahagiaan untuk kita sebagai masyarakat pembatik. Nah itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan semangat untuk kita semuanya, memberikan manfaat untuk kita semuanya. Apapun yang diberikan oleh APBBI, kami ingin memberikan yang terbaik ya untuk masyarakat batik Indonesia. Gitu saja, atas segala kekurangan kami mengucapkan mohon maaf dan selamat jom tentang eksotika batik Jelamprang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Komar. Ini sudah dibocorkan sama Pak Komar. Memang kita mau ada bocoran ya. Ini prolog sampingan ya. Jadi memang pengolahan limbah ini yang kita coba sedang dikembangkan oleh rekan kita semua, rekan kita dari APBBI ya. Itu pengolahan limbah mobile. Ibaratnya kalau ada anak kos ngontrak, perajin yang ngontrak tempat bisa membuat limbah seperti ini. Pengolahan limbah seperti ini. Kalau dia pindah tempat karena kontraknya sudah habis, pengolahan limbah ini bisa dibawa. Jadi ibaratnya ini kalau ada M-banking ya, mobile banking, nah ini pengolahan limbah mobile ya, pengolahan limbah mobile. Itu tempatnya kecil. Kalau untuk skala industri menengah ke bawah ya, skala industri batik itu sangat cukup sekali. Jadi nanti teman-teman terutama perajin batik ya nanti kalau sudah fix sekali, artinya kita juga sedang pengembangan perbaikan ya, penyempurnaan ya Mas Agus ya. Betul, sambil tes ini juga sedang uji labnya kalau sertifikatnya sudah keluar ya, hasil uji labnya keluar dengan bagus, memang sudah terbukti ikan 3 minggu tidak ada masalah. Itu nanti kita akan sampaikan ke teman-teman. Ini juga tidak hanya untuk perajin batik saja, bisa untuk perajin yang lain. Tetapi kita utamakan dulu untuk teman-teman perajin batik dengan biaya yang cukup murah,
dan tempat yang simpel, tempatnya kecil gitu. Untuk skala produksi besar pun, skala produksi besar ya, mungkin untuk skala produksi di Velasus juga saya pikir masih mencukupi, masih bisa dipakai. Mungkin itu sedikit yang bisa kita bocorkan ya. Tunggu aja nanti teman-teman perajin batik kita akan share di grup. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi untuk acara hari ini. Acara hari ini kita menampilkan duo Abdul ya, Abdul Syukur dan Abdul Wahab ya. Dua-duanya rekan kita. Tadi juga disampaikan Pak Komar, Mas Abdul Syukur itu konsen dari awal tentang batik nitik. Kemudian Mas Abdul Wahab ini juga turun-temurun membuat batik jelamprang. Jadi cocok sekali nih. Dua-duanya konsen di dua jenis batik, dua motif batik yang seperti saudara. Apa itu jelamprang nanti akan disampaikan. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Abdul Syukur untuk memandegani acara ini hingga selesai. Monggo Mas Abdul Syukur. Baik, terima kasih Bapak Agus atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, salam budaya, salam canting. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi dalam webinar APPBI yang kesekian, dan kegiatan pada webinar pada pagi hari ini menurut saya ini adalah satu webinar yang cukup sangat menarik, dan sebenarnya melalui informasi beberapa kawan adanya webinar dengan tema eksotika jelamprang atau yang membahas mengenai batik jelamprang ini memang sudah ditunggu-tunggu sebagai satu bentuk sparring daripada webinar yang sudah dibuat oleh APPBI terkait mengenai webinar dengan tema batik nitik. Nah, seperti kita tahu bahwa antara jelamprang dengan batik nitik ini sudah kita ketahui seperti saudara. Begitu, jadi nitik ada di Yogyakarta, sementara jelamprang itu ada di Pekalongan, seperti itu secara umum. Dan maka mari kita sama-sama ikuti kegiatan webinar kali ini dengan baik. Semoga kita sama-sama bisa mengambil pelajaran. Sebelum dimulai, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang saya hormati Pak Ketua Umum kita, Bapak Komarudin Budia, atas pelaksanaan kegiatan ini, kepada para pecinta batik, kepada para sesepuh batik yang saya hormati. Semoga ini bisa menjadi hal yang baik sebagai satu batik hari ini, semoga bisa betul-betul meneruskan, mewariskan apa yang menjadi keilmuan batik kita semuanya. Seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema mengenai eksotika jelamprang atau eksotika batik jelamprang. Dan pembicara kali ini adalah, ini bukan sosok yang asing buat saya, Mas Abdul Wahab. Mas Abdul Wahab ini saya mengetahui dari sejak awal saya mencoba membangun batik melalui online store. Begitu. Dan salah satu yang menarik bahwa bocorannya adalah Mas Abdul Wahab ini cukup lengkap secara kultur. Sebagai pegiat batik yang lahir di Pekalongan, memiliki istri dari ranah Banyumas, lalu kemudian memiliki pendidikan di Yogyakarta. Bahkan yang menarik, keluarga dari Mas Abdul Wahab adalah salah satu pendiri daripada APERI atau Asosiasi Pengrajin Republik Indonesia, sebagai satu contoh asosiasi yang membangun fair trade kerajinan Indonesia. Nah, melalui apa yang telah diupayakan oleh Mas Abdul Wahab panjang, dari obrolan diskusi saya juga dengan Mas Abdul Wahab dari sejak dulu, memang Mas Abdul Wahab ini sangat concern dengan batik jelamprang. Dan kondisi dari obrolan-obrolan kami ini sebenarnya hari ini jelamprang begitu mengenaskan. Karena apa? Jelamprang yang boleh dikatakan sebagai ciri daripada batik Pekalongan itu semakin hari semakin terkikis. Oleh karena itu, supaya tidak terlalu panjang, sedikit kompor dari saya, mari kita sama-sama ikuti penjelasan dari materi yang telah disiapkan oleh Mas Abdul Wahab terkait mengenai eksotika batik jelamprang. Kepada Mas Abdul Wahab kami lakukan. Nanti setelah Mas Abdul Wahab
menjelaskan apa yang menjadi materinya, kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ya. Terima kasih. Silakan Mas Abdul Wahab. Oke. Terima kasih Mas Abdul Syukur, Agus, Pak Komarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam canting. Saya teringat apa namanya teringat dari ucapannya Mas Abdul Syukur waktu itu apa coba mazhab dihidupkan lagi apa kali Jelamprang. Sebenarnya batik ini masih hidup Mas, tapi untuk capnya, untuk teknik capnya, tapi untuk tulis ya sudah apa namanya sudah musnah ya sejak tahun 80-an lah. Terakhir itu Ibu Asiah yang masih mengerjakan. Beliau udah meninggal. Teman-teman sekalian yang saya hormati, dalam materi ini saya akan menyajikan runtut ya dari asal mula desa kami, kenapa Kerapia disebutnya, kemudian Jelamprang itu sendiri dari mana makna itu. Desa Kerapia itu menurut cerita dari leluhur kami itu merupakan daerah yang dulunya sih bekas ini ya, bekas rawa-rawa, kemudian sedikit ada sungai ya, sungai besar ya, sungai-sungai itulah, sungai-sungai. Kemudian dekat dengan pantai. Jadi jadi sangat terbuka untuk aktivitas dagang ya. Dulu ketika saya kecil itu ketika orang-orang di Kerapia ini ingin membuat sumur ya, itu kadang menemukan rantai di bawah tanah ya, rantai kapal tuh ya. Kemudian ada papan kapal ya. Jadi perahu yang kebalik itu ya. Jadi masih ada papannya itu dulu masih sering ketemu kita, sering menemukan gitu loh. Tapi orang dulu kan nggak terlalu concern ya terhadap sejarah. Jadi setelah menemukan itu ditutup lagi, jadi nggak diambil tapi malah tutup lagi gitu loh. Jadi biarlah itu jadi menjadi situs lah gitu, fosil. Kerapia juga berarti bunyi kereta ya, kereta kuda. Jadi konon ya Kerapia itu tempat juga untuk pembuangan pemberontak terhadap Belanda ya. Jadi dibuang ke Kerapia, kemudian suatu ketika saudaranya yang dibuang ini datang ke Kerapia dengan naik kereta kuda loh. Bunyinya kan kerepiak loh, jadi dinamakan Kerapia loh gitu. Seperti itu mungkin yang sedikit cerita yang agak menarik lah kita. Kemudian mata pencarian mayoritas hampir kebanyakan batik ya, membatik, baik itu buruh cap, buruh ngecap maupun buruh mewarna ya, buruh mewarna, melorot dan sebagainya. Yang kedua nelayan, itu yang lumayan banyak juga ya sih. Untuk penganut agama hampir 100% Muslim. Jadi maaf ini mungkin nggak ada penganut agama lain kecuali agama Islam gitu. Kemudian kita kenapa Jelamprang ada di Kerapia gitu loh.
Jadi menyinggung yang tadi ya, jadi ada versi yang ini ketika kerabat yang mengunjungi kami ke kerajaan ini, mereka memakai pakaian yang istimewa ya, yang luar biasa. Itu dikatakan sebagai kain para bangsawan ya. Jadi jadi ditiru, jadi kita meniru ya, ya tidak 100% sama, tapi sedikit sama lah gitu. Jadi ditiru, kemudian diciptakan di Kerapiak dengan teknik tulis, kemudian itu diwarna gitu, dibabar lah istilahnya gitu. Serta setelah diteliti, kain-kain yang ditinggal itu ternyata kain-kain dari negeri Gujarat atau India. Jadi patola ya kita sebutnya, patola. Dalam perkembangannya pembatik di Kerapiak itu mengembangkan sendiri ya. Jadi tetap dengan ciri khas geometri, tapi dikembangkan lebih lanjut ya. Jadi mungkin ada desain-desainnya, kemudian ada semacam rintingan. Jadi itulah perkembangannya ke sini. Kemudian saya ingin ini Pak, teman-teman, saya ingin menceritakan versi yang ini ya, versi yang ada di desa ini ya. Jadi memang patola itu memang menginspirasi pembatik di Kerapiak ya pada waktu itu. Tapi ada ada cerita bahwa ada seorang ulama, atau kita sebut wali lah ya, wali itu ahli batik. Jadi selain dia ahli sebagai ulama, dia juga ahli batik gitu. Jadi dia membuat motif yang nanti kita bisa lihat, yaitu motifnya yang utama ya, atau ibunya ya, babonnya Jelamprang. Jadi ulama itu membuat motif dengan makna-makna yang cukup tinggi lah. Jadi makna-makna itu bisa didekati dengan falsafah agama ya. Jadi dalam bab 4 itu makna Jelamprang itu kan ada motif geometri lingkaran ya, dengan tengahnya ada sulurnya 4 ya. Jadi kalau didekati dengan falsafah agama, 4 ini kan menunjukkan arah angin ya. Jadi utara, selatan, barat, timur. Jadi dalam hasanah agama kan ada namanya wali autad ya. Wali autad itu wali penjaga bumi lah, atau kita mungkin dikenal sebagai wali sapu jagat ya. Wali paku bumi atau wali paku jagat gitu. Jadi yang selatan itu menjaga negeri yang selatan itu menjaga
negeri Yaman ya, terus yang utara wilayah Sam, kemudian yang barat wilayah Maroko atau Maghribi, nah yang timur itu Nusantara. Jadi kita Nusantara selalu selamat lah karena dijaga oleh wali-wali ya, insya Allah ya. Kemudian juga bisa didekati dengan apa namanya filosofi Jawa ya. Jadi ada istilahnya sedulur papat kalimonya pancer gitu. Jadi ada 4 hal yang selalu lekat dengan manusia ya, mulai dari kelahiran sampai kematian. Jadi, kemudian proses membatik dari Jelamprang itu awalnya memang dari tulis dengan cucuk ada 4, jadi bisa dilihat di sini cucuk 4 ya, jadi ada 4 cucuk ya dirapatkan ya, jadi nanti akan membentuk menorehkan lilin di kain akan membentuk seperti pola tenun, jadi seperti belah ketupat gitu loh, pola tenun. Jadi memang patola memang ada sebagai inspirasi lah. Jadi kalau kita lihat seperti itu ya, inspirasi. Kemudian setelah setelah pasar timbul, kemudian permintaan banyak, para pembatik di Kerapiak mulai membuat dengan dengan teknik cap. Awalnya memang dari kayu ya, bukan dari tembaga cap itu. Jadi saya dapat cerita bahwa awalnya itu kayu, kemudian diukir. Jadi kayu diukir seperti itulah, seperti ukiran di kayu itulah ya, ukir membentuk pola jelamprang, kemudian dicapkan di kain. Setelah canting tembaga ditemukan, akhirnya dirubah ya, memakai bahan tembaga yang lebih bagus hasilnya dibanding kayu. Kemudian jadi jelamprang itu kan awalnya kan hanya dibuat oleh beberapa keluarga ya. Jadi keluarga kami, kemudian keluarga bule gitu. Jadi masih satu simbah lah, satu mbah, satu kakek lah gitu. Jadi masing-masing punya ciri khas, misalnya keluarga dari uwak saya motifnya jelamprang tapi ada khasnya seperti ini. Kemudian keluarga bule saya jadi ada khasnya masing-masing. Kemudian ada penamaan sendiri, misalnya ada jelamprang Jamilah. Jadi dari Mbah Jamilah yang bikin penemunya kreasinya Mbah Jamilah. Kemudian ada jelamprang Badar, jadi dari kreasinya Pak Badar gitu loh. Jadi dinamakan nama-nama orang. Tapi semuanya sudah pada meninggal, jadi masih ada, tapi semua sudah pada meninggal. Kemudian jelamprang kenapa agak eksotis ya, jadi memang berbeda sendiri ya, kemudian berbeda dengan batik yang lain lah. Jadi di situ ada makna lah yang lebih dalam ya. Jadi dulu kalau orang memakai jelamprang, jadi itu orang yang terpandang, kemudian untuk acara ritual ya,
Jadi pas ritual itu dalam arti gini, dulu tuh, jadi dulu pas orang mau kalau di sini nyadran ya. Jadi kain itu diikutkan dalam sesajen loh. Jadi kain jelamprang, kemudian ada tumpeng, ada apalah gitu. Jadi seperti itu. Kemudian juga di Kerabat juga ada legenda ya, legenda dari Ratu Penguasa Pantai Utara ya, Pantai Utara Jawa. Kita sebut sebagai Dewi Lanjar ya, kita namakan Dewi Lanjar. Dewi Lanjar itu seorang perempuan yang berpisah dengan suaminya, tetapi belum punya keturunan, jadi masih lanjar gitu, masih lanjar. Nah, Dewi ini memang punya kesaktian yang cukup tinggi lah. Jadi ketika bersuami pun dia agak tidak patuh kepada sang suaminya, walaupun sama-sama anak ratu ya. Kalau Dewi Lanjar itu konon dari anaknya ratu kerajaan Galuh, kalau suaminya dari anaknya ratu kerajaan Sebulanan. Jadi sama-sama anak ratu. Jadi tetapi memang Dewi Lanjar ini boleh katakan lebih sakti ya dibanding suaminya. Jadi dia agak tidak patuh pada suaminya. Nah, kondisi ini terdengar oleh ayahnya Dewi Lanjar. Jadi ayahnya Dewi Lanjar nggak suka dengan sikap putrinya yang tidak patuh pada suaminya. Kemudian saking jengkelnya, ayahnya ngucap seperti ini, kowe jadi banyu ora tak ciduk, dadi godhong ora tak suwek. Kemudian tiba-tiba angin berhembus membawa Dewi Lanjar ke pantai. Di pantai sebelum Dewi Lanjar disepatani seperti itu, di pantai utara ini memang tempatnya demit dan lembut ya. Jadi di sana pun dia bertarung dengan demit dan lembut dan menang. Jadi memang sakti betul. Nah, semenjak itu berkembang mitos-mitos yang masih ada sampai sekarang. Jadi dikatakan beliau juga bikin perusahaan batik di alamnya. Kemudian juga beliau kadang memberi uang kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi pernah ada cerita seorang tukang becak itu saking sudah susahnya, saking itu dia ketemu dengan orang, entah siapa orangnya, kemudian dia diantar ke pantai utara, terus di matanya itu pantainya itu bukan pantai tapi sebuah kota yang besar. Jadi dia masuk ke gedung ya seperti itu ya, gedung besar lah gitu. Kata yang nganter, kamu di sini ya, di sini tolong jangan nengok-nengok loh. Nah, ya mungkin dia penasaran atau gimana, dia nengok-nengok, akhirnya tiba-tiba dia udah di tengah rawa-rawa loh. Rawa-rawa di Kerabat loh, kan dulu kan masih rawa-rawa ya. Kebetulan ada penduduk Kerabat yang melihat loh. Pak, kamu kok di sini Pak, mari-mari Pak. Iya Pak, jadi tadi saya di sebuah gedung di sebuah kota, jadi entah kenapa bisa berubah jadi rawa-rawa. Jadi ya mungkin orang sini paham ya, kamu pasti udah dari alamnya Dewi Lanjar ya kan. Terus diantar pulang ke rumahnya itu tukang becak itu ya. Jadi masih banyak cerita-cerita legenda cerita mistis dan itu ya, cerita-cerita hal-hal yang aneh lah terjadi di Kerabat gitu.
Jadi hubungan, jadi ya kita tidak itu ya, tidak ini untuk kepentingan ini ya, untuk kepentingan itu lah ya, kepentingan ilmu ya. Jadi memang ada hubungan antara kita dengan beliau sebagai penguasa Laut Utara ya. Pernah kejadian saudara kami itu ditumbalkan oleh orang lain ya. Jadi ada orang ritual pesugihan ya, mencari uang yang tidak halal ya. Jadi pesugihan. Tapi tumbalnya tuh saudara kami. Jadi dia nggak tahu loh. Dia nggak tahu kalau itu saudara kami. Ketika diantar ke alamnya Deolanjar, terus malah yang antar dimarahi sama Deolanjar. Dia dimarahi, jadi lho iki mak gawa mrene iki si urip lho, iki masih ini kamu bawa sini, ini masih hidup lho. Terus pulangkan loh, diambil mana, pulangkan saja loh, terus balik ke baik. Terus padahal di dunia nyata itu orang itu sudah meninggal tapi masih anget loh. Berarti meninggal ya bukan meninggal, mungkin kalau bahasa ini koma ya. Jadi sudah tidak bergerak, sudah itu tapi masih hangat dunia badannya. Jadi dari jam 8 pagi sampai sampai sore itu masih hangat loh. Jadi orang-orang nggak berani memandiin ya. Tunggu loh. Ini masih hangat, jangan mandiin loh. Nah, di alamnya Deolanjar itu orang itu suruh pulang loh. Udah, kamu pulang aja. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa minta tolong pada saya loh. Jadi pas dia pulang, malamnya kakinya bergerak. Ini bergerak kan. Terus paginya dia baru sadar. Jadi setelah sadar dia cerita seperti yang saya sampaikan tadi ini. Jadi ini orangnya sudah meninggal tapi banyak saksinya di sini, masih ada yang masih hidup lah. Jadi dia cerita seperti itu. Jadi dianggap sebagai pembatik keluarga Jamban ini dianggap sebagai saudara sama Deolanjar, nggak tahu entah kenapa tuh, saya nggak tahu juga. Memang ya mungkin ada juga pertalian, tapi mungkin pas waktu beliau masih hidup ya, masih di alam dunia. Jadi ketika dia udah di alam lain, kita sudah punya prinsip seperti gini, kue nang kono, aku nang kene. Jadi tidak saling itulah. Ya udah kamu di duniamu saja, kita di dunia sini. Jadi sudah nggak ada itulah, sudah ada kontak lah. Jadi lepas, jadi sudah lepas lah kontak. Jadi sudah pisah lama lah, sudah pisah gitu. Itu. Kemudian tes, halo, ada ya? Oh ya, oke. Kemudian aja. Siap. Kemudian saya sedikit menyinggung bahwa di arca-arca yang di Singosari ya, Singosari di Jawa Timur itu juga ada motif-motif patola. Tetapi setelah kami amati seperti motif yang kita ada, jadi kita sebut gambrang bintang loh. Jadi berbeda dengan patola yang kita kenal. Jadi agak beda. Ya menurut Pak Guru Sopan ya, mungkin itu ada istilahnya, dia ada irisan-irisan, tapi kan itu tetap beda ya. Jadi antara arca di Singosari dan di patola.
Kemudian arca di Prambanan juga ada. Jadi memang patola ini sangat luas sekali. Jadi sudah masuk ke Indonesia tuh sudah dari abad ke-7 di sini kita baca di bukunya Ibu Siti Maziah ya. Jadi sudah ada di Jawa sudah lama sekali. Kemudian mungkin itu dulu ya yang dapat. Oh ya, jadi gini, saya sedikit tambahkan. Jadi pohon jelamprang itu dulu masih kita 2015 kita ngecek di situsnya di daerah Batang ya, tepatnya di daerah Wonobodro itu sudah tumbang ya. Tetapi masih ada sisanya itu gede banget tuh. Itu bisa kita lihat di gambar ini ya. Kita bisa berteduh di bawah pohon itu loh, jelampang itu loh. Itu jadi kita dulu bersama-sama teman-teman lah kita ngecek ke sana, tapi saya udah tumbang. Jadi ceritanya ketika wali itu menjejak suatu daerah, maka di situ ada tumbuh pohon jelampangnya tuh. Jadi konon wali itu juga menginjakkan kakinya di daerah Wonobodro di di Batang. Jadi saya sempat ketemu dengan sesepuh di sana di Wonobodro. Saya tanya, sebenarnya pohon jelamprang itu apa artinya Mbah? Oh niku Mbak, oh niku Mas, niku pohon keimanan Mas artinya gitu. Oh pohon keimanan gitu. Jadi di Hasanah simbolnya kan ada pohon hayat atau pohon kehidupan. Yang ini jelamprang itu artinya pohon keimanan. Jadi artinya kan jadi ada penyebaran agama lah gitu. Jadi artinya pohon keimanan seperti itu. Kemudian yang akan saya sampaikan lagi jadi yaitu patola sebagai inspirasi itu betul sekali, betul. Kemudian tetapi ada kreasi sendiri itu juga harus kita akui memang ada. Jadi jadi ada dua pendapat lah, patola sebagai inspirasi dan kreasi dari pembatik sendiri, dari pembatik kerapiak sendiri. Mungkin itu penutupnya, yaitu saya mengucapkan terima kasih kepada APPBI, kemudian Mas Bayu Arya, kemudian Mas Abdul Syukur untuk cambuknya untuk saya, untuk kami, untuk terus berkarya, kemudian untuk Pak Sapuan, terima kasih Pak, kemudian Pak Zahir, terima kasih. Oke Pak Agus, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Agus. Mohon maaf segala kekurangan Pak Agus. Matur nuwun. Terima kasih. Ya. Monggo Pak Abdul Syukur. Oke, matur nuwun Mas Wahab atas penjelasannya. Ini sebenarnya sudah sangat cukup lengkap ya terkait mengenai esoptika batik jelamprang ini sudah dibahas oleh Mas Wahab berdasarkan pertama adalah data arkeologis yang dibaca melalui seperti melalui arca Pradnya Paramita, terus kemudian pada yang tertera pada Candi Singosari, lalu kemudian juga terkait bagaimana apresiasi pemahaman jelamprang itu dalam konteks flora ya, dalam hal ini maksudnya adalah tumbuh-tumbuhan, di mana kemudian kita mengetahui bahwa ternyata jelamprang itu terkait dengan satu upaya bentuk pohon yang dimaknai sebagai satu bentuk keimanan. Terus kemudian juga ada kaitannya mengenai cerita rakyat atau folklore yang dikaitkan sangat dekat dengan cerita mengenai mitos Dewi Lanjar di daerah pesisir, khususnya di Pekalongan. Nah, ini tiga hal ini sungguh sangat menarik ya, begitu. Apalagi tadi terkait mengenai produksi batik jelamprang ini juga
cukup menarik bahwa pada dasarnya motif batik Jelamprang ini diawali dari batik tulis kemudian berubah menjadi batik cap. Nah, yang menarik adalah ketika apresiasi perpindahan dari batik tulis menjadi batik capnya menggunakan batik kayu, menggunakan cap kayu. Nah, mungkin kalau ini diapresiasikan kepada ranah wastra di India, kita mungkin mengenal kayak seperti kalamkari seperti itu, di mana dia memang menggunakan cap-cap seperti kayu. Lalu kemudian barulah menjadi penggunaan cap menggunakan bahan logam. Yang menarik perubahan dari batik tulis menjadi batik cap di tengahnya ini salah satu yang menjadi bumbunya sebab karena adanya industri yang masuk ke dalamnya. Maka ini menjadi catatan buat kita. Dan satu hal yang menarik secara eksotika dalam hasanah visual dan etos dari batik Jelamprang ini, kemudian ada penyebutan batik Jelamprang berdasarkan person seorang pembatik, misalkan tadi disebut dengan Jelamprang Badar, Jelamprang Jamilah, begitu nggih Mas Abdul Wahab ya? Betul. Mungkin ada Jelamprang yang lain seperti itu. Maka ini menjadi menarik. Banyak sekali menurut saya pertanyaan-pertanyaan, saya sendiri akhirnya tergelitik ya. Misalkan berarti kalau nanti ada Jelamprang Badar, misalkan nanti Pak Badar itu berarti bisa menciptakan motif Jelamprang seperti apa saja. Lalu kemudian Bu Jamilah, Mbah Jamilah ini juga menciptakan motif Jelamprang yang seperti apa. Karena tadi sedikit baru diceritakan oleh Mas Wahab, misalkan kalau kaitannya dengan misalkan prasasti gitu misalkan, atau yang terkait dengan data arkeologis, maka disebut dengan Jelamprang Bintang. Itu pun sebab karena seolah ada kedekatan visual seperti itu. Monggo ini menjadi momen menarik buat kita untuk sama-sama belajar, menguliti lagi. Dan satu catatan bahwa apa yang diupayakan dijelaskan materinya ini oleh Mas Abdul Wahab ini terkait juga dengan data yang menjadi penelitian dari peneliti. Menurut saya beliau ini adalah sosok yang juga meneliti batik Jelamprang saat ini, yaitu Ibu Siti Manjia, begitu. Dan tadi sudah dimasukkan ya sebagai satu data dari materi yang disampaikan oleh Mas Wahab. Maka kepada seluruh para pecinta, pemerhati batik, mari kita sama-sama monggo bila ada pertanyaan-pertanyaan bisa masuk ke kolom chat atau mungkin malah raise hand begitu. Canting Jelamprang tadi belum ditampilkan, ada gambarnya kalau nggak salah. Oh ya, oke. Tambahan berarti Mas Wahab, monggo mungkin bisa ditampilkan gambar dari canting Jelamprang supaya publik bisa membedakan antara canting Jelamprang dengan canting nitik. Adakah perbedaan? Ya ini. Nah itu, ini dia. Sampun. Ini kok. Ini mungkin bisa dijelaskan nih Mas. Monggo Mas Wahab bisa dijelaskan. Jadi canting Jelamprang itu tetap satu cerat ya, satu wadah, tapi ujungnya kan itu ada 4 tuh Mas. Jadi itu ada 4 4 cucuk ya. Jadi kan itu. Nah ini yang kita zoom ini nampak nih. Yang sebelah kiri itu kan ada 4 ya. Jadi membentuk seperti bunga ya, tapi ketika keluar itu akan membentuk pola tenun, jadi belah ketupat, jadi itu. Jadi kalau di nitik kan satu cucuk di belah 4 ya, ini 4 cucuk jadi 1, seperti itu Pak Agus. Jadi mungkin bisa di zoom lah, bisa kita zoom lah. Ada di materi sebelumnya nih kalau nggak salah yang saya boleh bertanya sekalian, Mas Wahab, sebelum nanti ada peserta yang lain untuk bertanya. Mas Abdul, cucuknya yang 4 ini apakah berbeda dengan misalkan ada kan di dalam struktur canting itu ada cucuk dengan ceret 4, ceret 2 begitu ya? Apakah kalau yang untuk Jelamprang ini cucuk 4 kemudian disatukan saja atau memang khusus ya? Ini Pak, ini Mas, ini saat 4 cucuk itu Mas, dilekatkan Mas, jadi diikat loh, jadi diikat jadi 1, kemudian disolder ya, disolder pada ujungnya cerat. Jadi nanti keluarnya keluar lilinnya 1 titik loh, 1 ketukan, jadi membentuk itu nanti. Jadi itu ada 4 cucuk diikat jadi 1 ya, dipepatkan 1, kemudian disolder di ujungnya Mas Sukur. Baik. Nah, jadi nanti
bagus sebenarnya, itu bagus sebenarnya. Baik. Mas Abdul Wahab, mohon maaf ini sudah mulai ada pertanyaan nih. Pertama dari Ibu Laksmi, mau bertanya kepada Mas Wahab, apakah motif jelamprang dari setiap keluarga berbeda? Apakah ciri-cirinya dan apa hanya boleh dibatikan oleh keluarga tersebut saja? Matur nuwun, monggo Mas Lamprang. Ada 3 pertanyaan menarik ini dari Bu Laksmi ya. Sebenarnya untuk satu keluarga terkadang tidak boleh ditiru ya. Maksudnya gini, misalnya Berjamilah dia mengkreasi jelamprang baru ya. Jadi jelamprang tapi dengan ciri khas dia. Jadi kalau kita bikin seperti dia orang-orang tahu loh, ini kan Berjamilah, kenapa kamu bikin loh. Jadi kamu tidak elok lah, kamu nggak boleh seperti itu. Jadi ada istilahnya kesepakatan ya, agreement loh antara keluarga ini, kamu bikin kamu sendiri, kita sendiri. Jadi ada perjanjian itu, jadi nggak boleh meniru jadi itu, Mas Abdul Syukur. Tapi sekarang gini, sekarang kan sudah pada meninggal, jadi cantiknya dijual sama putra-putranya karena mungkin sudah tutup pawon ya, jadi ada nggak diteruskan, jadi dijual ke kami, ada yang jual ke mana, jadi kita juga kita kehilangan cantiknya dia loh, jadi sayang sekali ya, jadi kita nggak bisa membeli karena waktu itu kita juga lagi susah, jadi bukan jual ke mana loh, kolektor mana gitu loh. Saya pernah menjumpai canting jelamprang di suatu pengusaha batik, saya beli nggak boleh, jadi Mas Wahab ini nggak saya jual, ini buat kenang-kenangan saya, ini buat duit lah Mas, buat duit jelamprang loh. Jadi semacam itulah antik lah ya, pusaka lah gitu. Seperti itulah. Mengingatkan lagi ini Mas Jelamprang, Mas Wahab terkait dengan pertanyaan tadi Bu Laksmi. Nah, kalau misalkan bahwa jelamprang itu dibuat oleh keluarga tertentu dan itu tidak boleh ditiru misalkan oleh keluarga lain, maka mungkin bisa diceritakan mengenai ciri-ciri daripada motif-motif dari masing-masing keluarga. Misalkan apa sih yang menjadi ciri khas dari jelamprang Badar, yang jelamprang terus kemudian jarang Jamilah gitu misalkan, dan yang lain gitu. Monggo. Itu jelamprang Badar itu kan ada tuh di foto tuh di file foto, ada di bab berapa tuh ya, saya sebentar, di bab pas ngecap tuh itu nggak ada. Atau di video mungkin ya? Ya di video Pak, ya, di video boleh. tuh. Ditampilkan videonya Ivan sambil nanti Mas Abdul Wahab bisa menjelaskan. Itu Badar tuh, itu proses ngecap Badar tuh. Jadi kita alhamdulillah dapat beli ya dari putra-putranya, kita beli satu tuh, itu Badar. Jadi beda dengan yang kita punya. Coba videonya di start dulu. Boleh videonya nanti. Mungkin videonya bisa ditampilkan, benar. Videonya coba. Oke. Nah, ini yang unik ini. Nah itu. Ini sambil dijelaskan ini Mas. Ini proses ngecap jelamprang Badar Pak Agus. Jadi motifnya Badar, kemudian kita bikin sarung, jadi itu. Jadi kita tetap harus namakan Badar karena nggak boleh kita ubah ya, itulah Badar gitu, itu bagus ya, seperti itu. Jadi penamaannya berdasarkan ini saja ya, penamaan motifnya hanya berdasarkan nama orangnya saja ya, tidak misalkan ini jelamprang kembang kayak gitu misalkan gitu enggak gitu. Jadi gini Mas Abdul. Jadi setelah saya amati ya, ini kok mirip dengan motif Rengganis ya. Jadi kadang saya matur ke orang-orang itu, ini motif Badar atau motif Rengganis gitu Mas Abdul Syukur gitu. Jadi setelah saya amati ini mungkin Pak Badar waktu itu mungkin meng-create dengan dasar Rengganis, jadi
Jadi mungkin ya, maksudnya mungkin seperti itulah. Jadi ada pengaruh dari motif organis gitu, Mas Abdul Syukur. Itu Mas Abdul Syukur. Ya. Baik. Okay. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi Mas Wahab, mohon maaf ini dari Bu. Lanjutkan langsung dari Bu ini ya, Bu Lasmi ya. Monggo. Monggo. Apakah ada pengaruh batik jelamprang kepada batik nitik? Monggo Mas Wahab. Terus terang kami juga ada batik nitik Mas Abdul. Jadi dulu mbak saya pas main ke Jogja juga tumbas batik nitik juga sih waktu itu kan, tumbas terus. Yeah. Nah jadi ya mungkin ada ya. Jadi kalau motif ini loh, saya motif cakar tuh mungkin mirip dengan motif di sini Mas Abdul Syukur seperti itu. Jadi ada kemiripan lah. Mirip dengan motif apa kalau yang di situ kira-kira? Di sini kebetulan ini bukan buatan kita Mas Agus, jadi buatan keluarga Mbah Tariyah. Jadi kita namanya tuh Jelamprang Tariyah gitu. Jelamprang Tariyah itu. Tariyah ya? Iya, Mbah Tariyah namanya. Jadi kebetulan di kami nggak bikin seperti itu. Jadi dari keluarga lain lah, dari Mbah Tariyah itu mirip lah dengan cakar, nitik cakar ya seperti itu. Lalu ada pertanyaan juga ini, Mas Wahab, pertanyaan dari Bu Sri Ruswanti. Pertanyaannya adalah terkait bahwa motif jelamprang itu terkait juga dari pohon jelamprang yang maknanya adalah keimanan, pohon keimanan. Juga boleh tahu bagaimana sistem pewarnaannya, apakah pewarnaan sintetis atau pewarnaan alam? Mohon tambahan pengetahuannya. Kalau sekarang mungkin semuanya pakai sintetis Mas Abdul Syukur, tapi awal-awalnya tetap pakai tetap pakai alam ya. Jadi dulu ada penjual nila dengan dibungkus pakai daun pisang. Jadi kayak kayak ngetum tuh Mas, ngetum bubur apa gimana lah ya, nasi lah ya. Jadi seperti itulah. Jadi nila tuh dibungkus seperti makanan lah. Dari daun pisang, kemudian jual kulit mengkudu ya, kemudian ada jirek, ada macam-macam lah. Jadi itu zaman dulu ya. Sekarang ya sekarang ya sudah kimia semua Mas Abdul Syukur. Kecuali ada request ya. Kalau request bisa lah kita itu bikinin. Baik. Semoga ini bisa menjawab dari seluruh pertanyaan pemirsa. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Laksmi, kaitannya tadi perubahan dari batik tulis menuju batik cap. Kira-kira persoalannya apa ya menjadi berubah itu selain industri ya gitu misalnya? Ini Mas, kebetulan pembatik perempuan kan, itu kan sebenarnya perempuan Mas Abdul kan. Itu jadi yang Mbah Kakungnya itu jago warna sama jago bikin malam, yang Mbah Putrinya jago tulis batik jelamprang Mas. Jadi sepasang lah ya. Karena pembatiknya itu tidak bertambah Mas. Jadi semakin usia kan ada yang meninggal, ada yang ini kan. Jadi semakin habis Kemudian Mbah Kakung kan ini kalau nggak dibuat cap nanti bisa habis semua itu. Jadi artinya dibikin cap dari pertama kayu kemudian tembaga gitu Mas. Jadi ada permintaan yang lumayan. Kemudian yang kedua juga untuk menjaga motif Mas biar nggak hilang Mas. Jadi dibikin canting cap gitu seperti itu. Betul Mas Abdul. Ya, saya lanjutkan pertanyaan lagi ya. Ini luar biasa, banyak sekali pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Salim Iklim. Apa yang paling utama atau yang mendasar padahal terkait mengenai tumbangnya atau hilangnya batik jelamprang? Yang paling mempengaruhi dengan tumbangnya batik jelamprang itu apa kira-kira Mas Wahab? Jadi gini Pak Abdul Syukur, jadi gini ya. Ketika kita masih jaya ya, masih kalau orang masuk
desa ini kan dia kan silau karena banyak mori yang dijemur ya, karena kan mori kan silau ya. Jadi ketika orang masuk sini akan silau karena banyak mori yang dijemur. Jadi tentunya ada tuh Mas, ada yang pingin lah ya. Jadi mungkin orang, jadi gini, kita drop itu ketika printing itu Mas, printing itu muncul Mas. Jadi pengusaha printing membuat motif jelamprang dengan harga yang jauh lebih murah ya. Jadi kemudian juga dijual di pasar yang sama. Jadi kan orang kan hanya kan ya milih yang murah atau gimana mungkin. Jadi seperti itu Mas. Itu tumbangnya seperti itu, tumbangnya faktornya seperti itu yang paling besar lah, signifikan lah itu. Karena ada printing yang masuk di batik nih seperti itu. Baik. Ngeten nggih. Semoga bisa menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Esti Wigati. Mas Wahab, jadi tidak ada nama motif dari isi atau tema motif batiknya. Apa yang hendak digambarkan atau ada nilai-nilai tertentu apa dari motif tersebut? Kalau misalkan tadi ada jelamprang badar gitu misalkan, karena tidak ada penamaannya, kira-kira apa yang ingin ditampilkan dari motif jelamprang kalau tidak ada penamaannya? Ya, tetap ada Mas. Jadi kadang anak turunnya kan di itu Mas. Ini loh anakku, ini motif ini artinya seperti ini loh. Artinya seperti ini. Tapi kan ketika kita menjual ke orang kan kita dulu kan jarang ya kita mengedukasi, yang penting ini jelamprang gitu. Jelamprang badar. Jadi mungkin perlu ketemu secara langsung. Jadi diterangkan ini motif ini sebenarnya motif ini loh. Jadi seperti motif babon itu kan sebenarnya itu kan ada sudah saya singgung kan di makalah kami ya. Jadi ada maknanya gitu. Jadi intinya gini Mas, intinya dulu itu orang jual jelamprang itu enggak ngomong ini motif jelamprang, jarang lah ya, ini motif jelamprang, misalnya jelamprang cakar apa jelamprang ini, tapi jelamprang gitu, jelamprang apa gitu. Jadi enggak diterangkan ya. Jadi tetapi sebenarnya kami sebagai anak-anak mereka tuh di itu Mas, oh ini namanya motif ini loh gitu, seperti itu Mas. Jadi ada namanya. Jadi nantilah mungkin kita gali lagi lah Mas ya. Jadi mungkin saya cobalah, saya tulis lagi lah. Tadi saya jadi tahu pertanyaan dari Mas Salim Iklim ini. Ini ternyata dari Mas Bayu Arya hadir di sini nih. Begitu. Oh, yes. Terus kemudian ini Mas Wahab ada pertanyaan juga dari Ibu Atikna. Kaitannya begini, jadi beliau itu sudah punya canting jelamprang itu. Cuma tidak bisa cara pakainya, banyak sekali melobot. Mungkin Mas Wahab ini diminta untuk bisa membuat tutorial membuat batik jelamprang seperti itu mungkin Mas Wahab begitu. Mohon maaf, ibunya sudah berapa lama Bu mencoba Bu? Mungkin butuh latihan Bu. Jadi tidak serta-merta bisa Bu. Apunten. Jadi perlu latihan mungkin ya, kalau awal-awal mungkin ya sebulan lah Bu, kalau memang belum ada dasar ya. Kalau sudah dasar mungkin cepat lah. Jadi perlu waktu lah Bu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira mungkin ya. Bu Atikna juga bisa raise hand ya, bisa langsung. Monggo kalau memang berkenan untuk raise hand langsung. Raise hand nanti bisa langsung bicara dengan Mas Wahab ini begitu. Oke, monggo. Ya sambil nunggu raise hand ya. Sambil nunggu raise hand. Itu canting jelamprang itu unik ya. Saya juga pernah beli. Nah, begitu dipakai itu saya keluarnya nggak kotak, bulat. Iya. Nah, itu loh. Itu ya. Jadi apakah mereka tuh punya jampi-jampi keluarnya coklat kotak gitu loh. Ya nggak betul. Keluarnya tuh bulat. Saya nyoba itu ya. Begitu saya torekan di situ. Kalau lihat tadi di video itu kan keluarnya kotak ya.
bentuknya tuh kotak seperti nitik. Tapi begitu saya nyoba keluarnya bulat. Tapi gitu. Berkali-kali ya keluarnya bulat lagi. Ini Pak, mungkin bagus ya. Mungkin apinya Pak terlalu panas ya sebenarnya. Jadi diatur apinya Pak. Jadi antara jangan panas, jangan adem lah. Jadi masih ada tuh Pak, masih ada kentalnya loh Pak, kental. Jadi nanti kan ngotak ini keluarnya. Kalau panas kan encer kan, jadi kan bunder memang. Bunder banget tuh. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Nah ini Mas Abdul Syukur, Mas Abdul Wahab ya. Keunikan batik nitik kan dari cantingnya ya, canting tulisnya ya. Nah, kalau untuk batik jelamprang, ya saya pikir juga keunikannya itu dari canting tulisnya. Yeah. Gitu. Menurut panjenengan gimana? Menurut Mas Abdul Wahab, Mas Abdul Syukur gimana? Kalau menurut saya keunikannya dari canting tulisnya itu, karena kalau dicap, ya semua cap kan pasti bentuknya sama ya, tinggal kita otak-atik ya motifnya seperti itu. Tapi justru yang uniknya dari jelamprang seperti halnya nitik itu adalah canting tulisnya, gitu. Mungkin ini Pak Agus tambahan, mungkin itu juga ini Pak, canting capnya juga unik Pak. Jadi itu beda Pak. Jadi dibikin seperti apa ya? Seperti zigzag Pak. Jadi bukan lempengan tembaga, tapi dibikin seperti zigzag. Mungkin bisa di zoom ya, yang apa nggak ada ding. Sorry, saya belum kasih foto Pak ya. Jadi cantingnya cap itu sendiri beda Pak dengan canting biasa Pak. Canting cap biasa. Jadi ada seperti zigzag tuh. Jadi ada guratan Pak, guratan itu. Nah itu nanti keluarnya kotak Pak. Kalau memang pinter ngecap ya. Jadi nanti nggak garis tapi kotak gitu. Itu pernah Pak Guru Sopan nyoba bikin Pak ya. Itu jadinya jadi Pak. Jadi mungkin jarang yang bisa lah yang pengrajin canting cap ya. Dulu Pak Guru juga bikin itu mubazir nggak jadi mana-mana lah itu waktu itu. Seperti itu Izin Pak. Mas Agus, saya mau bantu menyampaikan nih melengkapi dari Pak Abdul Wahab, boleh? Nggih Pak Komar. Monggo Pak Komar. Baik, terima kasih Mas Abdul Syukur, Pak Wahab. Jadi gini, berkaitan dengan canting yang tadi ya, bentuk canting untuk batik jelamprang maupun nitik, saya melihat sama halnya dengan batik Cirebon yang menggunakan canting biok. Nah, jadi kalau canting biok kan ada titiknya itu kan ada 7 ya. Ada 7. Nah, faktor penentu agar jelas, bagus aslinya ketika di canting itu ditempelkan atau ditorehkan ya ke kain itu. Yeah. Memang benar, itu permainannya adalah panasnya lilin, kekentalannya lilin. Jangan coba-coba kalau misalkan lilin itu panasnya di atas 90 derajat menggunakan canting yang bukan yang normal, canting cucuk 1, itu nggak akan berhasil. Jadi betul, yang ini kan namanya perajin batik itu kan bermainnya kan dengan sabaran ya. Ruh batik kan memberikan sabar. Jadi itu harus bisa merasakan ketika lilinnya itu sudah terlalu encer. Ya, encernya lilin itu harus sebenarnya 60 derajat ya, 60 derajat itu sudah meleleh gitu kan. Tapi kalau terus-terusan kan bisa mencapai di atas 90 itu sampai 100. Ini kebetulan saya mempelajari untuk kemarin untuk batik pendulum, ketika sudah melebihi 100 derajat, wah itu bahkan blobor sekali gitu. Nggak bisa membuat goresan yang tajam gitu. Harus kurangin lagi. Sama pengalaman ketika saya concern memperdalam optimalisasi titik di lilin itu menggunakan canting itu, kalau udah menggunakan canting biok itu udah blobor terus. Nah, jadi betul apa yang disampaikan Pak Wahab itu. Kalau orang yang baru belajar menggunakan canting, jangan dulu menggunakan tadi canting nitik ataupun canting yang untuk jelamprang. Insya Allah ya. Jadi tahapannya
Cucuk 2 dulu lah, coret logo gitu ya. Coret logo, kalau udah bisa coret logo, coret telu gitu. Nah, baru nanti yang bentuknya biok. Itu ya Pak Wahab ya, betul ya? Betul Pak Kurman, betul. Tadi betul yang sekali. nanya siapa Mas Agus? Ibu siapa? Bu Laksmi Pak ya? Ya, coba latihannya coret luru atau garis yang cucuknya 2 itu dulu. Ya, itu kan yang Mas Abdul ya? Betul. Betul. Jadi tadi harus pintar ininya juga apa namanya? Ada kemungkinan buat lilinnya pun ya itu berarti komposisinya kan komposisi buat lilin kan ada 7 item. Nah, ya harus diperbanyak itu damarnya kali. Ya. Karena damar itu fungsinya dia itu agak titik didihnya itu paling tinggi ya 75 sampai 80 derajat Celcius. Jadi kalau itunya kuat, itu mudah-mudahan tidak terlalu tidak blobor banget gitu. Iya. Mas Abdul, bener nggak Mas Abdul Syukur? Ya betul Pak Komar. Ini ada tambahan juga nih dari Pak Sapuan nih untuk monggo Pak Sapuan. Ini Pak Sapuan bilang begini, memang iklan dulu Mas. Baca. Iklan dulu. Gimana? Iklan dulu. Iklan dulu, jualan dulu. Oh ya. Waduh. Pak Sapuan nanti. Sebelum dilanjutkan Pak, ya, Pak Sapuan nanti. Pak Sapuan, kita masuk dulu ke Pak Agus. Pundung loh, nantinya Pak Sapuannya pundung Pak Agus ya. Membantu para pengrajin kita. Oleh karena itu, mari kita masuk ke bursa batik yang akan dipandu oleh Pak Agus. Pada Pak Agus, saya persilahkan. Baik, matur nuwun. Saya potong dulu. Nyuwun sewu nih Pak Sapuan ya. Sebentar ya. Pak Sapuan mana nih? Ini seperti biasa kita dalam acara Zoom kita selalu ada bursa batik ya. Bursa batik untuk membantu menjualkan hasil karya teman-teman di para anggota PBBI dan perajin-perajin batik dari berbagai tempat. Baik, untuk kali ini spesial ada batik Jelamprang ya. Nah, monggo nanti kita lihat ya. Ini ada nomor 01. 01 ini batik Jelamprang Cinde Village ya, mungkin nomor 1. Ini selendang ini Mas Abdul Wahab ini tulis ya. Tulisnya pakai cucuk yang 4 itu ya Mas Abdul Wahab. Yang nomor 1 ini. Halo. Komben Pak. Kombinasi Pak Agus, kombinasi. Ini kombinasi nggak? Kombinasi. Niko canting, cap sama tulis. Cap tulis. Ini motif Cinde Village ya, Cinde Village. Baik. Nah, ini masih tersedia, silahkan. Kemudian itu only one tuh Pak. Itu habis tuh Pak. Itu terakhir tuh Pak. Kita udah nggak ada lagi Pak. Itu sudah terakhir. Ada lagi. Waduh, ini satu-satunya nih. Sudah saya lepas itu. Harganya 750. Monggo kalau mau di. Nah, ini yang nomor 2 sudah sold. Ini juga selendang Jelamprang. Ini namanya motif apa, Mas? Seperti cakar ayam ya kalau di nite. Ini itu Pak. Mata 4 Pak. Mata 4 ini. Ini tulis full tulis ya? Iya, tulis nih full. Full tulis nih. Ya. Kenapa lebih mahal yang pertama, Mas? Uniknya di apa? Yang pertama kan kombinasi. Jadi yang pertama itu gitu Pak, warnanya tuh rumit Pak, susah itu warnanya tuh. Jadi kan tuh tutup itu berapa kali tuh ya, tutup buka tuh banyak banget tuh Pak. Terus juga apa namanya combine sama tangan juga, tulis juga. Jadi warna, kemudian kombinasi, kemudian itu kita sudah nggak bikin lagi Pak, itu udah last lah, the last one lah. Nah, ya ini ya, monggo nih. Harganya 750, monggo ini. Waduh, terima kasih sudah laku ya. Nomor 1 ya. Nomor 1 terima kasih. Nomor 1 sudah laku. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini Jelamprang. Nomor 3 dan 4 ini kain Jelamprang nih. Saya juga sudah punya nih. Enak sekali. Ini yang saya tahu ya khasnya Jelamprang itu warna-warna seperti ini. Betul nggak Mas Abdul Wahab? Nggih. Terus Pak Agus. Betul, terus. Itu untuk ini Pak, untuk apa baju Pak. Jadi itu apa nanti bisa untuk atasan perempuan, atasan laki-laki bisa juga. Jadi itu apa bahan. Jadi kain itu bahan Pak. Saya dipakai jari juga cukup. Saya pakai sarungan ini. Oh bisa ya? Oh nggih.
Oke, monggo silakan ya. Nggih, Yang monggo. berminat ini Nggih, harganya nggih. 250. Silakan jelamprang dengan warna yang sangat khasnya. Cap ini, cap. Batik cap. Baik. Kemudian nomor 5, nomor 34 monggo kalau yang berminat ya. Kemudian nomor 5 ini sudah laku. Ini cap tulis juga. Ini motifnya juga. Nggih. Ini motifnya apa nih, Mas? Jelamprang apa ini? Nomor 5 Pak ya? Aduh, saya itu ya. Nomor 5 itu yang kuning. Oh iya. Itu Pak, itu combine Pak, juga cap sama tulis juga tuh. Jadi kita isinya dengan canting yang kecil ya itu ya. Kemudian jadi capnya itu kita timpa dengan tulis lagi Pak, dengan tulis. Jadi tapi kita lembutkan untuk isiannya Pak. Jadi kita pakai canting yang kecil tuh, yang untuk motifnya paisley seperti dalam paisley ya, dalam buh, juga dalam papan juga tuh Pak. Itu ada titik-titik yang ada dotnya yang kecil banget itu. Baik. Ini terima kasih. Ini sudah jelamprang apa ini, Mas? Bagus sekali. Ini itu Pak, jelamprang jenggot nih Pak, ini jenggot ini. Jenggot Mas Abdul Syukur. Jenggot itu orang ya? Jenggot itu ya bukan. Itu ya jadi orang bikin itu mungkin ini kok seperti jenggot laki-laki, jadi ya jenggot lah gitu itu Bu. Mas Abdul Syukur. Yeah. Nah, ini nomor 6. Jelamprang semangkan ini masih tersedia. Monggo yang berminat 350. Ini jelamprang semangkan. Niki warna-warna kuno nih Pak. Ini sol yang kuno nih. Jadi kita beli sekarang mungkin susah ini yang hijau nih hijau emerald ya. Ini hijau virus lah. Jadi ini warna sol yang lama nih kita bikin nih, lama banget ini. Tapi ini produksi baru ya? Lama Pak. Jadi ini lama. Ini lama saya pikir produksi baru. Monggo ini produksi lama nih, murah sekali 350 ya. Jadi ini pewarna lama nih, pewarna lama. Jadi masih Jerman ini, masih bagus ini. Wah ini kalau pewarna Jerman tuh pewarna mahal ini, pewarna mahal. Indigo Sol Pak, kita pakai Indigo Sol. Wah ini saya pikir ini baru ini. Waduh, ini monggo nih. Lama nih. Lama ini pewarnaan lama. Harganya 350. Monggo silakan. Masih tersedia ya, monggo. Nomor 6 sudah laku, alhamdulillah. Nomor 6 sudah laku. Baik, terima kasih Bu Aryani, orang Jakarta. Nomor 7, nomor 8 ini sudah laku dua-duanya. Ini satu orang yang beli. Ini saya suka sekali nih motif jelamprang seperti ini nih. Sarungnya juga bagus sekali. Ini lama juga Mas atau baru? Ini baru Pak Agus. Ini baru. Baru. Ini bagus sekali, ini khas sekali di jelamprangnya. Ini Bang Biru nih, Bang Biru. Bang Biru ya, Bang Biru. Baik. Ini saya punya ini, enak sekali ini dipakai sarung ini dan motifnya juga. Katun nih Pak, primis katun. Primis katun. Baik, ini sudah laku. Sekarang nomor 9, 10 ini juga sarung jelamprang, cap juga, harganya 250. Monggo, silakan yang berminat ya. Nomor 9 dan 10. Baik, untuk jelamprang sementara hanya ada 10 yang kita tampilkan kali ini. Kita ke batik-batik yang lainnya. Yang berminat monggo ya, silahkan di kolom chat atau nanti di WA. Baik, nomor 11, 12 ini batik Pekalongan warna alam. Harganya 1 juta. Kemudian 13, 14, 15, 16, 17 ini sarung-sarung Cirebonan harga 950 sampai 1.200.000. Mau nomor 10. Baik, nomor 10 sudah sold. Baik, terima kasih. Nomor 10 sudah sold. Saya tulis. Baik. Kemudian nomor 19, 20 ini batik dari Bandung. Kemudian 21, nomor 21 sudah sold. Yang ecoprint cap, ecoprint dan kombinasi cap. Kemudian nomor 22, 23, 24, 22, 23 dari Bandung masih tersedia. Kemudian nomor 24 ini dari Pekalongan. Ini nomor 24 Mas Abdul Wahab. Ini produksi teman panjenengan. Ini menurut panjenengan ini capnya cap jelamprang bukan? Ada cap jelamprangnya bukan? Nah itu Pak, jadi jelamprang itu kan ada tuh Pak, ada 40 motif lebih Pak. Jadi kebetulan saya cuma mewarisi ada 10-an lah Pak, 10 motif Pak. Jadi yang lain tuh entah kemana kita sama orang tua dijual. Jadi pas krisis itu kita perlu uang, kita jual ya Pak. Jadi dijual tuh kita ngenes lah. Jadi waktu itu saya kecil SD itu melihat satu truk itu bawa canting jelamprang Pak. Jadi di depan rumahnya itu seperti itu. Jadi kita nggak tahu ya.
Jadi yang saya warisi cuma tinggal 10-an lah Pak, 10-an motif. Ini saya nggak tahu nih, ini mungkin jelamprang atau gimana. Jadi mungkin dia dapat dari kolektor atau gimana ya, mungkin ya. Saya sendiri kurang itu. Tapi saya nggak punya nih, saya ini nggak punya yang motif ini, saya nggak ada. Jadi dari sekian puluh atau ratus motif jelamprang hanya 10 yang bisa terselamatkan oleh keluarga Mas Abdul Wahab ya. Jadi kan ini Pak, jadi kan misalnya satu motif ya itu kan ada teknik ada tutup pakai canting ya, terus isen-isen pakai canting. Jadi kan kadang satu motif itu butuh 5 canting atau 6 canting lah. Jadi misalnya 10 motif mungkin 60 canting gitu. Jadi motifnya tetap satu tapi ada canting tambahan Pak untuk bajel ya, untuk ringan ya Pak, untuk nutup ya. Jadi itu Pak. Jadi semuanya pakai canting tangan Pak, canting cap gitu. Jadi kira-kira ada dokumentasi motif-motif lama nggak dari Jombang dari keluarga Mas Abdul Wahab? Ini saya lagi itu Pak, saya lagi ngumpulin sama saudara saya, mudah-mudahan bisa lah ya kita kumpulin lah, kita foto-foto untuk edukasi lah Pak. Jadi Pak Komar, ya. Pak Komar. Nah ini gimana kalau kita kembangkan nih motif jelamprang ini? Maksudnya? Iya, ini kan dari sekian ratus dulu ya cap jelamprang yang ada itu kan yang terselamatkan dari keluarga itu hanya 10 itu. Yang lainnya tuh entah ada di mana begitu. Kira-kira bisa ya sangat bisa ini ya. Kalau mau dikumpulkan dulu yang ada, kemudian kita buatkan bentuk vektor. Seperti apa yang kami lakukan dengan Pak Abdul Syukur, membuat nitik. Jadi dari nitik 75 nitik yang tradisional itu bisa di 3 kali lipatkan, 4 kali lipat, sudah 300 lebih. Nah, namun kalau ada ahlinya, maka nanti yang mengkurasinya itu Pak Abdul Syukurnya sendiri gitu. Oh ini nggak boleh, ini boleh, ini benar, ini bagus. Nah saya pikir ya insya Allah kalau APBI diberi kesempatan diberikan 10 aja. Mohon maaf, ini suara dari mana? Silakan. Halo, tolong Ivan di mute yang namanya? Oke. Halo. Ya, silakan lanjut. Oke, kembali lagi. Jadi gitu Mas Agus. Nanti Pak Abdul Wahab tolong kalau bisa ngebantu kirimkan 10 aja motif. Nah, nanti kami bantu APBBI mengembangkan untuk dibuatkan vektor dulu. Nah, nanti kami pelajari pola-polanya. Ya sebaiknya sih kalau nanti dari 10 itu bisa kita kembangkan menjadi 20 atau menjadi 100. Nah, akan ada turunan nama gitu ya. Seperti di batik nitik itu kalau tidak salah sudah 300 lebih ya Mas Abdul Syukur. Nah, itu kan tapi Mas Abdul Syukur itu mengkoreksi Pak Komar atau ke Ivan ya, langsung ke Ivan. Ini nggak boleh yang ini. Nah, jadi kan enak. Jadi memang tugas kita semuanya nih Mas Agus agar nggak punah gitu, dan selain nggak punah ini harus ada pengembangan yang terbarunya gitu. Baik, ini satu lompatan yang cukup bagus. Nanti next ya Mas Abdul Wahab kita ngobrol lagi dengan Pak Komar dan dengan tim APBBI. Oke, boleh. Siap. Lagi motif jelamprang dengan lebih agar tidak mandek seperti saat ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk nomor 25, 26, 27, 28 ini batik dari Kudus. Ini sangat cantik sekali, khas Kudus. Nah, kemudian nomor 29, 30, 31, 32, 33 ini batik dari Pamekasan. Ini serimbit ya, serimbit. Dua kain. Harganya 1.850.000. Kemudian 34, 35, 36, 37, 38 ini batik nitik. Ada yang cap, ada yang tulis. Monggo, ini saudaranya batik gampang ya. Ini monggo, harganya juga murah-murah ini. Kemudian 39, 40, 41, 42, 43 ini batik dari Pati. Monggo ya.
Kemudian 44, 45, 46, 47, 48 ini dari batik Besurek Bengkulu, batik Besurek Bengkulu. Monggo, ini motif-motif klasiknya, motif-motif kaganga ya. Kemudian 49, 50, 51, 52, 53 ini kemeja-kemeja tulis dari Sragen. Oh, ini nomor 53 ikan koi sudah sold ya tadi ya. Baik, terima kasih yang sudah membelinya. Kemudian 54, 55, 56, 57, 58 ini batik-batik kudus juga. Bagus-bagus sekali ini motif kudusan lama yang dikopi lagi. Kemudian 59, 60, 61, 62, 63 ini dari batik Probolinggo yang dikombinasi dengan bordir. Oh, nomor 63 sudah sold. Terima kasih yang sudah membeli batik Probolinggo. Kemudian 64, 65, 66, 67, 68 ini batik Pamekasan full tulis ya, harganya 350. Monggo yang berminat. Kemudian 69, 70, 71, 72, 73 ini batik dari Medan, batik Batak Melayu mereka menyebutnya. Ini bahannya dari kereta kencana ya, bagus sekali ini, harganya juga cukup bagus. Baik, kemudian 74, 75, 76, 77, 78 ini batik Palembangan, Bangreng ya. Batik cap harganya 225. Kemudian 79, 80, 81, 82, 83 ini masih dari batik Kudus. Ini juga kopi dari batik-batik Kudus lama, kudusan lama. Harganya berkisar antara 900 hingga 2 juta. Monggo. Next, Ivan. Kemudian 86, 87, 88 ini 86, 87, 87 ini batik-batik dari Bangkalan, Madura. Monggo, harganya juga murah nih. Ada yang 450. Kemudian 88, 89, 91 ini batik-batik dari Padang, dari Minang. Harganya ada yang 400, ada yang 1.400.000. Kemudian 92, 93, 94, 95, 96 ini batik-batik Megamendung dari Cirebon. Harganya berkisar dari 450 ke 325 hingga 2 juta. Monggo. Kemudian batik-batik Lampung 97, 98, 99, 100 ini batik-batik Lampung. Kemudian kembali ke ini nomor 100 ini batik Sampang ya sebetulnya. Ini yang nomor 100 batik Sampang. 101, 102, 103, 103 ini batik-batik Sampang. Harganya juga murah, full tulis. Kemudian 104 sampai 107 ini batik-batik tulis dari Lumajang, dari lereng Gunung Semeru. Harganya 250. Kemudian batik-batik Solo 108, 109, 110 sampai 112 ini batik-batik Solo dengan harga yang bervariasi. Kemudian batik Lasem 113 sampai 116. Harganya dari 275 hingga 600. Kemudian 117 sampai 121 ini batik-batik Jakarta. 120 sudah sold. Terima kasih yang sudah membeli batik dengan motif Monas ya, ondel-ondel. Kemudian 122 sampai 127 ini batik-batik Jogja, batik-batik Cogan Jogja. Monggo. Kemudian 128 sampai 137 ini batik-batik Cirebon, ada Megamendung, Kratonan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir 138 sampai 142 batik-batik Serimbit dari Pamekasan. Harganya 2 juta rupiah, 2 kain panjang dan 1 selendang. Baik, terima kasih untuk bursa kali ini. Terima kasih juga untuk peserta Zoom dan penggemar batik yang sudah membantu hasil karya dari perajin-perajin batik anggota APBB. Terima kasih. Monggo Mas Agus Super dilanjut. Baik. Terima kasih Pak Agus. Kepada seluruh para pecinta batik, itu tadi bursa batik APPBI. Kegiatan bursa batik ini sungguh sangat bagus karena ini bagian daripada webinar ini juga menjadi bagian daripada usaha APPBI untuk mengupayakan kesejahteraan para pembatik kita semuanya. Nah, kemudian saya akan melanjutkan dari apa yang menjadi topik kita tadi mengenai eksotika batik Jelamprang. Ada beberapa pertanyaan, juga ada beberapa pertanyaan yang belum saya sampaikan. Terkait saya mau melanjutkan tadi perihal mengenai Pak Sapuan, dan ini saya sedikit akan menyampaikan juga apa yang tadi diminta oleh Pak Agus untuk sedikit juga ikut membantu, ikut menyampaikan apa-apa yang menjadi menarik daripada batik Jelamprang dan batik Nitik. Pada prinsipnya,
bahwa kekuatan batik nitik itu misalkan kalau saya membahas dari batik nitik begitu ya, bahwa kekuatan batik nitik atau yang menyerupai batik nitik atau sebaliknya begitu, itu kalau kita tengarai maka tidak saja pada cantingnya, tetapi sadar bahwa canting itu adalah canting yang khusus, di mana canting tidak menjadi canting yang umum, maka cara bekerjanya juga berbeda. Ketika cara bekerjanya juga berbeda, sehingga kemudian ada kesulitan kedua, yaitu penggunaan malamnya harus tepat dengan kadarnya, kadar panas dinginnya. Nah, yang menarik dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sapuan adalah bahwa istilah malam pada batik, itu kan kita juga menjadi pertanyaan, kenapa lilin batik disebut malam, begitu. Nah, ini kita ada penjelasan nih dari Pak Sapuan nih, dari ilmunya Pak Sapuan itu, maka pemahaman mengenai lilin yang disebut malam itu, sebab lilin itu tidak memiliki kandungan yang terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Makanya disebut dengan istilah malam kalau kata orang Jawa seperti itu. Nah, ini menarik sekali, maka bagaimana pembatik nitik atau pembatik jelamprang bisa mengolah panas lilin malam ini dengan sempurna. Kalau hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Komar kan menggunakan derajat gitu, misalkan derajat panas, ada alatnya dan sebagainya. Kalau yang dulu tidak punya, kira-kira menggunakan cara apa untuk mengetahui kira-kira berapa derajat panasnya itu. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya kita tidak tahu. Bahkan makanya menjadi menarik ketika misalkan batik nitik atau yang menyerupainya atau nanti jelamprang juga nanti bisa melanjutkan. Nitik hari ini sudah masuk ke dalam penghargaan identifikasi geografis begitu. Kalau tadi kita misalkan dari cantingnya, dari malamnya, yang kedua dari motifnya. Kebetulan kalau batik nitik motifnya diapresiasi melalui flora. Tetapi kemudian dari flora itu kan memiliki kandungan makna yang luar biasa, di mana kandungan maknanya tidak hanya berdiri sendiri dalam konteks batik itu sendiri. Karena flora yang dimaksud di sini nanti terkait dengan tumbuh-tumbuhan masa lalu yang memiliki peran sebagai simbol, sebagai tanda bagi pengelolaan kehidupan. Sama halnya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Wahab, bahwa kemudian batik jelamprang itu misalkan disebut dengan ada jelamprang badran, jelamprang berdasarkan nama-nama si pembuat, lalu kemudian ada mitologi yang mengikutinya dan sebagainya. Ini hal-hal yang sebenarnya cukup bagus, cukup baik untuk kita telusuri sebagai satu edukasi dan penguat daripada batik kita itu sendiri yang sebenarnya semakin hari semakin tidak kelihatan. Jelamprang hari ini mungkin dibaca hanya sekedar fashion. Tapi lebih daripada itu, kita melalui tadi Mas Wahab sudah ketahuan bahwa jelamprang itu ada kaitannya dengan misalkan pohon keimanan seperti itu. Kalau kita mengenal ada pohon hayat, pohon kehidupan, ini pohon keimanan. Maka ini tidak sekedar pohon seperti itu. Saya jadi teringat misalkan pohon keimanan itu adalah berarti pohon yang membuat kita lebih dekat dengan misalkan Sang Pencipta gitu. Maka dalam hasanah pohon kita mengenal ada struktur pohon misalnya seperti contohnya jenis pohonnya adalah pohon bodi. Terus kemudian pohon nogosari. Ini pohon-pohon yang memiliki relevansi tentang kaitan dengan ilahiyah, kekuatan spiritual seperti itu. Maka ini hal-hal yang sungguh sangat menarik. Dan oleh karena itu ini pekerjaan besar buat kita. Saya ingin melanjutkan dari satu kemudian pertanyaan. Kalau kemudian hari ini kita mengetahui kondisi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahab bahwa batik jelamprang itu bolehlah dikatakan kalau punah tidak, tapi ya hampir mungkin hidup segan mati tak mau begitu ya. Karena apa? Kesulitan untuk menggerakkan. Dan satu pilar yang kita belum kita bahas adalah satu pertanyaan dari Bu Laksmi. Kebetulan Bu Laksmi yang seperti saya tahu melalui Aksara Prema itu membuat kajian mengenai pembuat canting. Nah, pembuat canting jelamprang dalam hal ini baik canting tulisnya ataupun canting capnya seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Wahab, ini kira-kira seperti apa? Kehidupannya seperti apa? Apakah pembuat canting jelamprang itu juga sudah punah begitu atau sudah tidak lagi bergelora, termasuk kemudian batik canting jelamprang itu
batik-batik cap Jelamprang seperti itu, canting capnya begitu. Oke, Saya gini Mas Abdul, saya kenal dengan pengrajin canting cap ya. Jadi masih muda. Jadi mungkin bisalah kita arahkan lah untuk membuat canting Jelamprang ya, cap Jelamprang ya. Karena saya lihat dia itu Pak, pertama masih muda, kedua semangatnya tinggi Pak. Jadi dia pingin bisa lah. Jadi adalah teman saya yang bisa lah, yang mungkin potensial lah untuk bisa untuk bisa untuk membuat canting cap lagi Pak, Jelamprang lagi gitu loh Mas Abdul Syukur. Terus tambahan mengenai malam ya, saya ingat gini, dulu waktu saya masih otaknya masih encer itu masih fresh itu gini, pernah download kamus Chinese ya, Mandarin ya. Saya ketik ya, jadi wax ya, wax kan Inggris ya, malam ya, wax ya. Kemudian muncul di bahasa itu Cina tuh gini, ma loh. Jadi ketika saya ketik black wax malam Pak, malam loh. Jadi seperti itu Mas Abdul. Jadi saya dulu ya pernah download kamus Mandarin ya. Jadi ketika saya ketik wax ya, muncul Mandarinnya la atau ma lah, saya lupa. Terus tapi ketika saya nulis malam black wax ya, jadi dia itu malam loh. Jadi ada itunya, ada penguin pronunciation-nya malam gitu. Jadi gitu. Jadi kan makan hitam apa la yang hitam saya nggak tahu lah gitu. Itu Mas Abdul, tambahan. Baik, terima kasih Mas Wahab. Ini sungguh luar biasa. Ada pertanyaan lagi, sepertinya cukup ini, Pak Agus. Tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada closing dari Pak Komar lagi, mungkin Pak Komar. Benar, Mas Abdul Syukur. Tadi Pak Sapon mau menyampaikan, belum menyampaikan udah ditutup. Oh iya. Tadi menyampaikan maksudnya di ini Pak. Tadi Pak Sapuan menyampaikan di chat dan saya tadi sudah menyampaikan itu. Oh, begitu. Baik ya, terima kasih atas kesempatannya lagi nih yang sekian kalinya. Intinya APBBI itu adalah sebuah wadah ya, wadah dari perajin maupun beberapa pecinta batik. Kami prinsipnya siap ya membantu Pak Abdul Wahab. Kalau memang jenengan memberikan kepercayaan kepada kami, bismillah, nanti kami yang akan mencoba membantu untuk pengembangannya. Karena sekarang teknologi sudah luar biasa ya. Jadi satu desain aja itu bisa di-generate menjadi beberapa derivasinya atau menjadi beberapa turunan yang baru lah gitu. Jadi jangan sampai punah, saya pikir. Nah, untuk menjaga agar tidak sampai punah itu kembali lagi harus dibuatkan buku. Dengan buku nanti itu akan generasi berikutnya itu akan bisa mempelajari dan nanti akan lebih paham. Seperti tadi, ini kan akan kami catat ada rekaman videonya. Ya, nanti tim kami akan mencoba melengkapinya kalimat demi kalimat. Insya Allah ini semua akan bermanfaat dan pasti semuanya akan setuju nih para pencinta batik. Terima kasih juga kepada ini Bu Laksmi juga yang kemarin mendokumentasikan cara membuat canting, itu luar biasa. Karena kalau bukan kita, ini siapa lagi gitu. Generasi muda semakin ini ya, semakin tidak paham gitu. Mohon maaf agak menyimpang. Barusan tadi di tempat kami itu ada anak-anak foto kelas menggunakan pakaian Jawa, ada kerisnya, dia bermain-main dengan keris itu dengan teman-temannya. Saya kasih tahu deh, mohon maaf, nggak boleh cara memegang keris seperti itu. Kamu keris dibuka dari bilahnya, dari sarungnya, ditunjukkan ke temannya begitu, ini menyalahi, saya bilang ini budaya loh, saya bilang gitu. Kemudian menggunakan kainnya. Ya, wahyu temurun, sawatnya pada kebalik karena dia nggak tahu sawat. Jadi ini adalah tugas kita bersama. Ya, generasi muda disampaikan tentang hal-hal kaitannya dengan batik, ada Jelamprang, ada nitik dan yang lainnya. Dan monggo Mas Abdul Syukur,
Ini ya dicatat nanti dibikinkan bukunya lagi Mas Abdul Syukur ya biar bermanfaat. Betul, Pak. Itu saja. Terima kasih semuanya. Salam batik. Matur nuwun Pak Komar, kepada seluruh pemirsa. Saya pikir demikian dari saya selaku moderator dari acara webinar ini. Closing dari Pak Komar itu cukup sudah bisa menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada jelang perang adalah tanggung jawab kita bersama untuk bisa menghidupi lagi, termasuk juga pada nitik yang sedang saya geluti. Begitu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama terus bergandengan tangan, tetap menggunakan salam canting sebagai satu upaya bahwa kita tetap bergerak untuk terus membatik, seperti itu. Dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Mas Wahab juga. Jangan lupa untuk menjaga api, untuk terus batik jelang perang bagaimanapun caranya harus bisa tetap diupayakan ada. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semata-mata ini semuanya untuk kita membangun keilmuan mengenai dunia seni batik Nusantara. Dari saya, foto bersama Mas Abdul Syukur, foto bersama. Dari saya cukup sekian. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, saya bantu foto nih ya. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, layar pertama 1, 2, senyumnya 3. Puan muncul. Ya, kedua. 1, 2, 3. Pak Sapan, Masya Allah, ikutnya luar biasa. Sampai jumpa di Pekalongan minggu depan. Pak Bandi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo saya kembalikan kepada Pak Agus. Baik, terima kasih buat semuanya. Untuk tema 2 minggu yang akan datang, kita masih pesisir utara ya. Kita akan coba berbincang-bincang dengan batik Indramayu atau batik Indramayu. Ya, yang kemarin baru saja memperoleh indikasi geografis ya tentang batik complongan. Batik complongan atau totohan yang khas dari Indramayu atau orang sana menyebutnya batik Indramayu. Baik, sampai jumpa di sebelum bulan puasa ya. Acara Zoom kita terakhir untuk sebelum menjelang puasa. Sampai bertemu lagi. Terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.